Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah statistik. Di sini kami akan mempresentasikan materi statistik parametrik dan non-parametrik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Saya sendiri, Ayu Gayatri, dengan NIM 131, kemudian teman saya Benedikta dengan NIM 103, Desia Yufitriani dengan NIM 106, dan Salsa Hanimazina dengan NIM 116. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai apa itu statistik parametrik, syarat-syarat, kelebihan, dan kekurangan. Statistik parametrik adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Statistik parametrik memiliki keterbatasan penggunaan jenis data, yaitu minimal menggunakan data interval dan rasio, dengan metode pengolahan data statistik inferensial. Adapun macam uji hipotesis yang tergolong dalam statistik parametrik, yaitu pertama ada pengujian satu sampel atau one sample t-test, di mana uji perbedaan min menggunakan satu sampel bertujuan untuk mengetahui suatu sampel berasal dari populasi tertentu. One sample t-test memiliki prinsip untuk menguji suatu nilai, apakah dia memiliki perbedaan atau sama dengan min sebuah sampel. Yang kedua, pengujian dua sampel bebas atau independent simple t-test, di mana pengujian dua sampel bebas digunakan untuk membandingkan min antara dua golongan yang berbeda dan tidak saling berkaitan satu sama lainnya. Uji hipotesis yang terakhir yaitu pengujian dua sampel berpasangan atau paired sample t-test, di mana tujuan dari pengujian dua sampel berpasangan itu untuk menguji beda min berpasangan antara dua sampel berhubungan. Sampel berpasangan adalah sampel dengan subjek sama, namun mengalami pengukuran yang berbeda. Selanjutnya, untuk syarat-syarat mengenai statistik parametrik akan dijelaskan oleh teman saya, Salsa. Baik, selanjutnya ada syarat-syarat statistika parametrik. Yang pertama, sebaran data harus berdistribusi normal. Artinya, jika kita mengambil sebuah sampel, maka populasi harus berdistribusi normal. Yang kedua, skala data variabel harus berupa skala numerik. Yang ketiga, variasi datanya sama dan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kesamaan variansi bukan menjadi salah satu syarat untuk uji kelompok berpasangan. Kemudian kesamaan variansi adalah syarat yang tidak wajib untuk dua kelompok tidak berpasangan. Dan yang terakhir, kesamaan variansi menjadi syarat wajib untuk kasus lebih dari dua kelompok tidak berpasangan. Kemudian ada kelebihan statistik parametrik. Yang pertama, tidak perlu dilakukan pengujian terhadap parameter populasi karena sudah dianggap memenuhi syarat. Yang kedua, asumsi-asumsi yang rumit tersebut membuat pengujian menggunakan metode parametrik dapat diandalkan akurasinya. Kekurangan statistik parametrik. Yang pertama, distribusi populasi harus diketahui distribusi normal menggunakan uji normalitas. Yang kedua, variabel-variabel yang diteliti terbatas hanya untuk uji data dengan skala paling tidak adalah interval dan rasio. Dan yang terakhir, variabel-variabel yang diteliti terbatas hanya untuk jenis data dengan skala paling tidak adalah interval dan rasio. Kemudian selanjutnya ada statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah bagian dari statistik inferensia yang mana tidak melibatkan pendugaan nilai populasi. Model statistik non-parametrik tidak menetapkan kondisi-kondisi untuk parameter-parameter populasi yang menjadi sampel primer penelitian, sehingga tidak terdapat pikiran kenormalan yang harus dipenuhi, misalnya dalam statistik parametrik.
macam uji hipotesis. Yang pertama, pengujian satu sampel atau binomial test. Uji binomial dilakukan untuk mengetahui ciri tertentu dari sampel dengan melakukan uji. Yang kedua, pengujian dua sampel berpasangan, Wilcoxon-Signet rank test. Wilcoxon-Signet rank test bertujuan menganalisis data pada dua kelompok yang berkaitan. Kemudian yang ketiga, ada pengujian lebih dari dua sampel berpasangan, Friedman test. Uji tes digunakan sebagai alat uji beda tentang mean sampel atau lebih, berpasangan atau saling berkaitan. Yang keempat, pengujian dua sampel bebas, Mann-Whitney test. Untuk menguji beda dengan menggunakan mean sampel, pengujian ini digunakan untuk menguji dua beda dengan menggunakan mean sampel. Yang terakhir, pengujian lebih dari dua sampel bebas, Kruskal-Wallis test. Uji Kruskal-Wallis test digunakan sebagai alat pembanding mean 3 sampel atau lebih. Uji tes ini bertujuan untuk menentukan suatu kelompok berasal dari populasi yang sama atau berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Desi. Selanjutnya ada ciri-ciri statistik non-parametrik. Yang pertama, kelompok data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, sering ditemukan pada kasus penelitian ilmu sosial. Yang ketiga, umumnya data yang memiliki skala nominal dan ordinal. Yang keempat, ukuran sampel kecil dan tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada kelebihan statistik non-parametrik. Yang pertama, mudah dilakukan karena tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua, perhitungan yang digunakan tidak menggunakan perhitungan matematik yang rumit. Yang keempat, pengujian hipotesis dilakukan secara langsung pada pengamatan nyata. Yang keempat, karena data umumnya bersifat kualitatif sehingga terkadang tidak dibutuhkan jenjang atau urutan. Yang kelima, dapat juga digunakan untuk kelompok populasi distribusi normal sebagai uji pembanding statistik parametrik. Selanjutnya ada kekurangan statistik non-parametrik. Yang pertama, pengujian dengan menggunakan metode statistik non-parametrik seringkali mengabaikan beberapa informasi. Yang kedua, kemampuan uji metode statistik non-parametrik tidak sekuat metode parametrik. Yang ketiga, hasil uji metode statistik non-parametrik tidak dapat digunakan untuk mengestimasi karakter populasi. Yang keempat, skala yang digunakan bersifat lebih lemah. Yang kelima, tidak melibatkan parameter populasi dalam uji hipotesis. Selanjutnya ada cara memilih uji statistik. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memilih uji statistik yang tepat. Yang pertama, tujuan uji. Yang kedua, jumlah variabel. Yang ketiga, desain studi. Yang keempat, tipe data. Yang kelima, asumsi statistik. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah menentukan statistik uji. Yang pertama, mengidentifikasi. Lakukan pengamatan mengenai karakter data yang akan diuji. Apakah jenis data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Yang kedua, perhatikan ukuran sampel yang diambil dari populasi, apakah berukuran besar atau kecil. Besar kecilnya sampel mengikuti ketentuan literatur. Yang ketiga, pastikan Anda mengetahui apakah data yang akan diuji memiliki distribusi tertentu. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.